Assalamualaikum, piye kabare lu? Semoga pada sehat lu semua ya. Terima kasih nih udah mau nonton video kali ini. Pas sekali guys, video kali ini merupakan segmen baru kita. Namanya itu Cerita Rakyat. Sesuai dengan judulnya, yaitu kan judul kita asal usul Sukolilo nih yang akan kita bahas. Gak usah banyak basa-basi, so sebelum ke ceritanya alangkah lebih baiknya kalau kalian itu bisa subscribe. Nah, langsung saja ke ceritanya, let's go. Sukolilo merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Pati dengan diapit dua kabupaten lainnya, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Kudus dan satunya lagi adalah Kabupaten Grobogan. Kata Sukolilo berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah Suko yang artinya itu senang dan Lilo yang artinya ikhlas. Dengan harapan masyarakat Sukolilo memiliki budi pekerti, senang, ikhlas, saling menolong dan senang memberi. Soal sejarah nama Sukolilo sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, desa Sukolilo sering dihubungkan dengan legenda Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, di mana bermula dalam babat Tanah Jawi diceritakan. Setelah mengalahkan Adipati Jipang yaitu Arya Penangsang pada tahun 1549, Ki Ageng Pemanahan mendapatkan hadiah berupa tanah Mataram pada tahun 1556. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah berupa tanah Mataram dan juga pati. Ki Pemanahan yang merasa lebih tua mengalah memilih Mataram yang masih berupa hutan lebat. Sedangkan Ki Pejawi mendapatkan daerah Pati yang sudah ramai berwujud kota. Mataram adalah bekas kerajaan kuno yang runtuh pada tahun 929. Seiring berjalannya waktu, daerah ini semakin sepi sampai akhirnya tertutup hutan lebat. Masyarakat menyebut hutan itu dengan sebutan Alas Mentawai. Pada acara pelantikannya, Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, meramalkan kelak di daerah Mataram akan berdiri sebuah kerajaan yang lebih besar dari Panjang. Ramalan itu membuat Hadiwijaya resah, sehingga penyerahan Alas Mentawai kepada Ki Pemanahan ditunda-tunda sampai tahun 1556. Sesudah membuka desa Mataram, kemudian Ki Ageng Pemanahan mencari kakak seperguruannya yaitu Ki Ageng Giring. Setelah sampai, Ki Ageng Pemanahan dijamu oleh Nyai Ageng Giring. Nah, Nyai Ageng Giring ini merupakan istri Ki Ageng Giring. Singkat cerita, Ki Ageng Pemanahan diberi jamuan, yaitu berupa air kelapa oleh Nyai Ageng Giring. Dalam sekali teguk, Ki Pemanahan menghabiskan airnya karena saking hausnya pada saat itu. Saat mengetahui hal tersebut, Ki Ageng Giring pun marah kepada Nyai Ageng Giring. Ki Ageng Giring marah karena ternyata air kelapa yang diminum oleh Ki Ageng Pemanahan memiliki sebuah petuah, bahwa niscaya siapapun yang meminum air kelapa tersebut akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pemanahan untuk menjadikan agar kelak merelakan anak Ki Ageng Giring menjadi raja pada keturunan ketiga. Mendengar permintaan tersebut, Ki Ageng Pemanahan menolak dan melanjutkan negosiasi, hingga menghasilkan kesepakatan kelak pada keturunan ketujuhlah menjadi raja di tanah Jawa. Nganti tekan kene aku bisa ngeterke awakmu, kata Ki Ageng Giring saat mengantarkan Ki Ageng Pemanahan sampai Tulung Temenggung. Tulung Temenggung adalah lokasi penyeberangan aliran sungai Sumber Lawang yang memiliki dua muara. Dijawab, "Nggih Kang, matur nuwun sampun paring kamurahan dumateng kula. Lelakon sing wis dak tindake wingi-wingi mengepukan karo degan sing tak ombe banyune, aku yo ora ngerti sak sukolilomu, aku njaluk pangapura." ya di podo-podo pangapurane. Kanjange Ki Ageng Giring.
Talang Tumenggung merupakan saksi ucapan Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan hingga menjadi nama Sukolilo. Hingga sekarang menjadi desa Sukolilo yang terkenal karena tradisi meronnya. Nah, for your information sekalian ya guys. Nah, kita bahas tradisi meron. Tradisi meron merupakan tradisi yang ada di Sukolilo. Meron merupakan tiruan adat sekaten menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Mataram atau Yogyakarta. Sejarah tradisi meron berawal dari desa Sukolilo yang merupakan kadembangan di bawah kekuasaan Kadipaten Pati Pesantenan. Usai perang Kesultanan Mataram menumpas perlawanan Adipati Pati, sekitar tahun 1600-an, sisa-sisa prajurit Mataram yang bertugas di Kademangan Sukolilo tidak pulang ke Mataram. Namun, mengsanggrah atau bisa kita katakan dengan beristirahat di Kademangan Sukolilo. Para prajurit ingat setiap tanggal 12 Maulid di Mataram menyelenggarakan upacara sekaten, di mana sekaten itu menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Para prajurit izin untuk tidak pulang dengan alasan berjaga-jaga agar tidak terjadi yang namanya pembangkangan, dan juga menyampaikan permohonan untuk menyelenggarakan upacara sekatenan di Sukolilo. Berkat izin tersebut, Kademangan Sukolilo pun diperkenankan mengadakan upacara serupa yaitu sekaten setiap tahunnya di Sukolilo. Namun tidak lagi menggunakan nama sekaten, tetapi berubah nama menjadi meron. Tradisi ini setiap tahunnya dilestarikan oleh masyarakat Sukolilo hingga saat ini. Nah, buat kalian semua yang mau request, boleh saja langsung dikirim ke kolom komentar ataupun bisa dikirim lewat email. Sekian guys dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau memang ada beberapa informasi yang kurang tepat, mohon bisa disampaikan ya guys. Nah, for your info sekalian nih guys, untuk cerita ini saya ambil langsung dari. See you next time. Assalamualaikum.